Welcome to kelas pemula online. Ketemu lagi di video kedua di chapter 1.1. Kita akan bahas lebih jauh tentang jualan online di sosmed. Oke, mohon maaf nih agak kepedesan habis makan. Jualan online. Nah, ini jualan online saya bahas dulu ya. Poin yang harus dibahas nomor pertama adalah ketersediaan barang. Jadi seperti yang teman-teman pada tahu lah ya, kalau kita misalkan mau jualan apa, barangnya mana, terus jualnya gimana gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Kita bahas dulu nomor satu, perihal ketersediaan barang. Jadi banyak banget hal yang bisa kita jual secara online gitu ya. Yang pasti harus support pengiriman ya, harus support pengiriman. Jadi kalau misalkan barang yang kita jual itu susah buat dikirim, ya susah untuk dijual online ya, karena tahu sendirilah. Misalkan contohnya apa ya, makanan yang cepat basi gitu ya, jualan makanan online. Tapi kalau makanannya itu cepat basi, itu nanti bakal menyusahkan dalam perihal pengiriman. Karena kan barangnya itu yang beli itu nanti kemungkinan besar akan gak cuman lokal area ya. Misalkan saya di Bandung, yang beli itu gak cuman dari area Bandung aja. Nanti mungkin dari luar Bandung, bahkan dari luar pulau, kayak gitu. Dan itu pengiriman bisa memakan waktu 1 minggu gitu, paling lama tuh. Jadi kalau misalkan barang itu tidak bisa dikirim lebih dari 1 minggu, atau misalkan ribet buat dikirim, ya itu bakal susah sekali untuk dijual online. Tapi kalau untuk barangnya apa, banyak banget lah, bisa apapun itu. Ini contoh ya. Nah ini tak bahas dulu ya. Lanjut, barang ini kebagi dua ya. Barang sendiri ya, kita misalkan punya stok barang sendiri, misalkan teman-teman ada yang pengrajin, teman-teman ada yang jago masak, teman-teman ada yang apa namanya, jago gambar, teman-teman ada yang punya percetakan, teman-teman ada yang punya apapun itu yang bisa dijual secara online, nanti bisa dijual gitu. Nah, yang nomor 2 adalah barang milik orang lain. Jadi karena kita jualannya online, sistemnya itu kita nggak tatap muka, kita customer nggak tahu stok barang kita seperti apa, terus kita jualannya di mana, rumahnya di mana, dan semuanya itu customer tidak tahu gitu. Yang tahu tuh nanti barangnya sampai aja gitu. Barangnya dikirim, kitanya amanah, barang dikirim ke customer. Jadi kita bisa banget jualin barang milik orang lain dengan sistem dropshipping gitu ya. Jadi kita nggak usah nyetok barang, kita nggak usah punya barang. Nanti kita cuman modal gambarnya aja, kita cuman modal videonya aja, bisa kita jualin gitu dengan kita markup harga dari barang tersebut. Misalkan teman saya punya pabrik boneka, misalkan pabrik boneka ini mungkin di teman saya harganya Rp50.000. Nah ya udah, saya tinggal foto aja atau saya cari fotonya, saya promosiin, misalkan saya jual di harga 150 atau misalkan saya jual di harga 100 kayak gitu. Jadi barangnya kita nggak usah nyetok, masih ada di teman saya misalkan. Nanti kalau ada yang beli baru dikirimkan dari teman saya itu juga. Jadi saya pun nggak capek-capek packing kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau stok sendiri pun nggak masalah kayak gitu. Nanti masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing kayak gitu. Nah ini masalah kedua adalah tentang tempat jualan. Nah ini jualannya gimana sih gitu, kita udah ada nih barangnya, misalkan saya udah punya barang sendiri, atau misalkan saya mau promosiin barang milik orang nih, saya udah tahu nih apa barang yang mau dipromosiin, terus jualannya gimana, jualannya di mana kayak gitu ya. Nah kalau misalkan di Facebook, itu yang poin yang pertama mungkin status ya, jualan di statusnya masing-masing itu udah nggak aneh ya, udah rumrah lah ya, teman-teman udah tahu, misalnya tinggal pajang status,
saya punya barang ini nih, kalau yang minat silahkan japri, misalkan silahkan PM, silahkan WhatsApp ke nomor saya, misalkan kayak gitu. Cuman kan terbatas banget gitu. Kalau jualan di status itu terbatas banget. Kenapa terbatas? Karena tidak semua orang bisa ngelihat status kita. Hanya yang ada di pertemanan kita yang bisa ngelihat status kita. Dan temannya teman kita gitu ibaratnya kayak gitu. Cuman itu pun misalkan kita punya 5.000 teman. Udah penuh tuh teman kita di Facebook 5.000. Itu pun nggak akan 5.000-5.000-annya lihat gitu. Pertama kan nggak mungkin 5.000 orang itu online semua gitu. Dan emang sistem dari Facebooknya tersendiri yang membatasi gitu. Cuman sekian persen lah yang bakal lihat status kita itu di Facebook. Apalagi kalau misalkan kita tidak menjalin interaksi terlebih dahulu dengan orang-orang. Karena gitu, Facebook itu kalau kita melakukan interaksi dengan orang lain, misalkan saya interaksi dengan adik saya gitu. Nanti kalau adik saya itu update status, saya bakal lihat statusnya adik saya. Tapi kalau saya misalkan udah lama nih nggak interaksi sama adik saya, nggak ngapa-ngapain nih di Facebook, nanti adik saya update status nggak akan muncul tuh di timeline saya. Kayak gitu. Jadi Facebook hanya menampilkan menampilkan status-status atau postingan-postingan milik orang yang terakhir kali kita berinteraksi di dalamnya. Sama halnya dengan grup. Kalau misalkan kita aktif di satu grup, maka postingan di grup itu akan muncul terus di timeline kita. Tapi kalau kita udah lama nggak aktif di situ, udah hilang tuh, tenggelam. Di grup itu kita nggak akan dapat notif, nggak akan dapat pemberitahuan, di timeline pun nggak ada tuh postingan tentang apapun itu, tentang apa yang ada di grup itu nggak ada. Kayak gitu. Jadi harus aktif ya. Kalau di jualan di status, teman-teman itu sistemnya harus aktif. Jadi harus sering komen ke statusnya orang-orang yang notabene orang-orang ini adalah orang-orang yang bakal beli gitu ya, atau target marketnya teman-teman lah. Misalkan nih teman-teman mau jualan perhiasan misalkan ya, anggap perhiasan, berarti kan target marketnya ibu-ibu misalkan. Berarti teman-teman PR-nya harus ngumpulin banyak teman yang ibu-ibu gitu ibaratnya, yang calon pembeli kita tuh sama dengan market kitanya sama dengan teman kita gitu. Jadi apa sih beribet ngomong. Jadi kita harus nge-add target market kita lah ibaratnya kayak gitu. Misalkan kalau target market kita itu ibu-ibu, maka teman kita tuh harus ibu-ibu semua ibaratnya kayak gitu. Dan yang nomor 2, kita harus aktif gitu. Harus aktif tuh setiap teman kita ada update, minimal kita nge-like aja deh. Minimal kita komen, minimal kita apapun nge-like lah, minimal nge-like deh. Nggak usah komen nggak apa-apa. Nanti otomatis ketika kita update pun mereka akan dapat bukan notifikasi ya, tapi updatean kita itu akan lewat di timeline-nya mereka lah ibaratnya kayak gitu kalau kita aktif. Kayak gitu. Yang nomor 2 itu di grup. Nah, grup ini ada 2 macam. Ada grup publik jual beli ya. Sama non publik yang biasanya sih grupnya grup hobi, grup komunitas kayak gitu. Nah, kalau misalkan grup jual beli ini mah untuk spamming aja biasanya, karena jarang banget sih. Ya masih ada sih orang yang beli dari situ, ada aja. Cuman sedikit banget lah. Karena di situ persaingannya juga ketat gitu. Banyak banget orang posting di situ. Kalau di grup jual beli ya, itu rame banget, sehari itu bisa ribuan orang posting di satu grup yang sama gitu ibaratnya kayak gitu. Nah, nomor 2 itu tadi grup hobi atau grup komunitas. Nah, saya lebih seneng kalau misalkan berjualan di grup-grup yang seperti ini. Misalkan grup tentang memasak misalkan. Silakan aja di situ teman-teman gabung, aktif, nge-share, nanti izin jualan misalkan kayak gitu. Atau misalkan di grup tanaman gitu ya, di grup bercocok tanam, kita jualan bibit di situ, jualan alat-alat, jualan apapun itu. Di grup burung tuh itu ada kakak saya, dia jualan peluit buat burung gitu. Jadi dia gabung di grup burung, aktif di grup burung, nyari barang yang kira-kira bisa dijual di situ.
Nah, cari-cari terus dia posting, ya udah alhamdulillah laku kayak gitu. Yang nomor 3 di marketplace Facebook. Jadi Facebook ini ada fitur marketplace-nya ya sekarang. Bentar saya buka dulu Facebook. Nah, jadi di sini ada yang namanya marketplace. Di Facebook ini ada yang namanya marketplace, tapi nggak semua akun muncul ya. Fitur marketplace-nya nggak semua akun muncul, apalagi kalau akun-akun yang baru bikin biasanya nggak muncul. Nah, ini di sini udah apa ya? Udah terbukti orang yang mengunjungi marketplace adalah orang-orang yang eh, nyari barang sih biasanya gitu, yang nyari barang, yang tahu nih jambu segala macam bisa dijual lah di Facebook tuh. Makanan, buah-buahan, apapun itu bisa dijual kayak gitu. Dan nggak harus marginnya gede gitu. Margin kecil pun bisa dijual kalau misalkan kita nggak keluar modal ya. Jadi teman-teman harus ini juga ya, nanti harus jadi pertimbangan juga kalau jual barang, marginnya kalau bisa gede sih alhamdulillah. Tapi kalau misalkan margin kecil tapi pembelian banyak juga nggak apa-apa, sikat aja sih kalau kata saya. Nah, gini. Nah ini tuh banyak banget nih, ada yang jual motor, jual kemeja, jual gelang, cincin, segala macem gitu nih marketplace. Nah ini tuh nanti teman-teman bisa jualan juga di sini di marketplace dan itu bisa tebar jaring teman-teman. Jadi nggak cuma satu barang aja di posting di marketplace tuh. Teman-teman bisa langsung posting banyak barang di marketplace dan biar apa ya, postingannya itu tetap naik gitu ya, tetap ada di tampilan paling atas. Nanti bisa saling dioptimasi antar member, kita bisa saling komentar gitu ya di lapaknya masing-masing kayak gitu. Jadi diciptakannya komunitas ini juga untuk saling mendukung, untuk saling membantu teman-teman kita yang saling berjualan di marketplace Facebook misalkan kayak gitu. Atau tadi misalkan ada yang jualan di status, minta bantuan di share ya share aja nanti teman-temannya. Kalau misalkan nggak berkeberatan silahkan di share kayak gitu. Nah berikutnya di fanpage. Fanpage ini jangkauannya lebih luas karena kan kalau teman itu postingannya apa ya, bukan postingannya, temannya itu terbatas cuman sampai 5.000. Tapi kalau fanpage itu nggak ada batasannya gitu, nggak ada batasannya selama orang itu follow atau like, nanti uh, dia akan dapat kemungkinan melihat postingan kita gitu. Nah ini fanpage ini nanti akan kita bahas lebih jauh lagi di video berikutnya karena ini bakal diperlukan banget buat kepentingan nanti bikin promosi online, entah itu buat nanti kita posting di marketplace Facebook secara massal, buat posting di akun Instagram secara terjadwal, sama buat nanti promosi barang kita biar bisa dilihat seluruh Indonesia dengan cara berbayar atau dengan cara kita ngiklan gitu. Nah ini yang diperlukan itu kita memerlukan yang namanya Facebook fanpage. Nanti kita akan bahas di video berikutnya gimana sih kita bikin fanpage, ngedit gambar buat fanpage, bikin foto profilnya, bikin covernya, bikin foto buat diposting, bikin video buat diposting, kayak gitu nanti kita bahas semua. Nah yang berikutnya di akun Instagram dan Instagram personal dan publik. Nah dan ini pendekatannya beda ya kalau di akun Instagram. Nanti kalau akun Instagram kan udah tahu lah ya, di Instagram itu orang cenderung apa ya, daya belinya lebih tinggi daripada di Facebook. Daya belinya lebih tinggi, tapi apa ya, harus lebih di apa ya, kalau di Instagram itu estetikanya harus lebih dijaga gitu ya, tampilannya harus diatur-atur lebih cantik lah ibaratnya kayak gitu. Nanti ini juga dibahas lebih lanjut kayak gitu. Nah kurang lebih di video 1.1 ini saya bahas dulu tentang masalah jualan online itu seperti ini. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya misalkan eh barang yang seperti ini bisa dijual online enggak? Terus apapun itulah silakan mau ditanyakan mangga gitu ya. Eh silakan tinggalkan komentar di video ini aja langsung ya di bawah ya. Jadi biar nanti untuk sementara waktu ya langsung komen di video di bawahnya.
biar nanti pertanyaannya itu nggak nyebar kemana-mana ya. Misalkan kalau kita bahasnya di grup, ya nggak apa-apa dibahas di grup, tapi kalau lebih baik tuh tinggalin komentarnya di video di bawah. Nanti kita bahas di grup gitu aja ya, lebih baik kayak gitu. Jadi nanti lebih terdata aja, biar nanti saya ketika mindahin ke website itu lebih enak kayak gitu. Kurang lebih itu dulu, biar nggak pusing di 1.1 tentang jualan online. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi ya masalah ini. Caranya seperti apa, pendekatannya seperti apa, bikin fotonya seperti apa, ngambil fotonya dari mana, nyari barangnya seperti apa, ngambil profitnya seberapa besar. Kita bahas lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.